memberitahu UGM itu kan sebenarnya keberatan dengan pasang KIP. Yang saya sebut dalam undangan kami adalah itu sekarang UGM tersandra. Jadi mereka tersandra karena sesungguhnya mau keberatan seperti apapun tidak akan menyerahkan di sini dokumen, itu tidak akan berguna lagi. Benarkah beliau pernah melegalisir ini? Ya kan? Bapak Profesor Muhammad Naim, dan satu lagi itu adalah apa ya? Yang 2019 agak beda. Sebetulnya itu yang harus dipastikan oleh UGM. UGM harus berani menyatakan bahwa mereka pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen ini. Jadi jangan lari dengan mengalihkan kepada persidangan di petun. Jadi bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPU dan UGM. Ketika mereka berani menyatakan ini adalah salinan yang sah, legal, mereka harus mau mengakui keganjilan ini. Terima kasih teman-teman semua hadir di sini, dan ini adalah persidangan lanjutannya, lanjutan berlawan dengan UGM, berjuang lawan UGM, dan ada beberapa nanti sebentar secara teknis di persidangan mereka menjelaskan, tapi saya ingin menjelaskan cuma satu hal, bahwa seperti teman-teman semua pahami dan beritahu, UGM itu kan sebenarnya keberatan dengan pasang KIP. Yang saya sebut dalam undangan kami adalah itu sekarang UGM tersandra. Jadi mereka tersandra karena sesungguhnya mau keberatan seperti apapun tidak akan menyerahkan di sini dokumen, itu tidak akan berguna lagi. Karena seperti yang kita tahu semua, sekarang ini akan ada 3 persidangan selain di PT UN. Itu ada 3 persidangan untuk pidana. Dan semua di pidana ini, itu UGM akan hadir sebagai saksi. Itu artinya UGM tidak akan mungkin memberi keterangan palsu di sana. Dia harus membuka dokumen-dokumen yang kita minta di sini. Misalnya, yang kami minta SOP, yang kami minta adalah ijazah, yang kami minta adalah dokumen KKN itu ya. Legalisirnya dan macam-macam, semua akan diadu di persidangan sana, di pengadilan pidana gitu ya. Itu semua akan terjadi. Jadi menurut saya adalah sejatinya UGM sadar bahwa keberatan di sini itu tidak ada artinya. Ini sebenarnya mengulur-ulur waktu saja, dan sejatinya adalah sudahlah buka saja, karena toh kalaupun di sini tidak dikabulkan, di sana pasti akan dibuka. Dan yang menarik adalah jangan sampai UGM harus hati-hati, jangan sampai keberatan di pengadilan negeri berbeda dengan pada saat persidangan di KIP. Itu artinya akan ada potensial terjadi satu keterangan benar dan satunya tidak benar gitu. Itu teman-teman sekalian, dan tadi adalah penyerahan bukti-bukti dari Monjoy. Saya persilakan. Ya, Bu Leoni atau ya bisa telah Bu Leoni. Terima kasih. Jadi persidangan hari ini tadi kami melengkapi 4 bukti ya. Dan kemarin kan belum lengkap dan di upload lagi pada hari ini. Ya, lalu yang kedua, kami ingin tekankan lagi bahwa memang sebenarnya seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, UGM ini mengajukan keberatan ke sini itu hanya kami menilainya, kami maknanya hanya untuk buying time, ya, mengulur-ulur waktu. Mungkin ya kami menduga untuk memberi kesempatan kepada Jokowi untuk bisa berkeliling ke Indonesia. Ya, dalam keberatan UGM ke sini, ya dia yang pertama dia mengajukan keberatan kepada kami karena katanya kami itu sudah expired ya, sudah lewat waktu ketika kami mengajukan keberatan ke KIP, dan majelis hakim KIP memutuskan bahwa lewat waktu itu diabaikan karena ini demi kepentingan umum. Ya, demi kepentingan umum. Saya pikir pertimbangan majelis hakim KIP ini benar sekali demi kepentingan umum. Ini kenapa dipentingkan? Karena ini adalah hak publik untuk mengetahui ijazah Jokowi yang digunakan untuk pejabat publik, yaitu untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI. Dan di dalam amar putusan, ya amar putusan 055 Majelis Hakim KIP itu mengatakan bahwa memang salah satu petitumnya mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah informasi terbuka untuk publik. Nah, oleh karena itu siapapun yang bisa mengakses, ya, dan terutama kami, prinsipal kami yang memohon agar dokumen-dokumen dari Jokowi itu
Ya, mulai dari ijazah dan pendukung ijazahnya. Ya, pendukung ijazahnya. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa substansi dari jawaban kami di sini adalah jawaban kami atas keberatan UGM. Yang pertama adalah kompetensi absolut. Ini paling penting bagi kami karena UGM itu merupakan badan publik, ya bukan badan publik negara. Kenapa dia disebut badan publik? UGM itu kan perguruan tinggi yang sudah diberi otonomi oleh negara untuk mencari uang sendiri. Ya, karena dia badan publik, jadi salah alamat kalau digugat ke sini, dia harus digugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Ya, karena dia badan publik, bukan badan publik negara. Nah, sedangkan yang di kompetensi relatifnya, kalau misalnya itu dia sebagai badan publik negara, jelas bukan di sini juga, tapi di PT UN di Yogyakarta. Jadi bukan di sini. Nah, yang sekali lagi kami tekankan bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim juga yang putusan 055 itu bahwa ada banyak temuan. Yang pertama, UGM itu tidak mempunyai data bahwa Jokowi itu pernah melegalisir ijazahnya di UGM. Ya, jadi itu menguatkan dugaan bahwa tema ijazah palsu itu palsu. Jadi kami menduga kuat bahwa ijazah palsu Jokowi itu palsu. Lalu yang berikut adalah KPU juga tidak melakukan verifikasi faktual atas ijazah Jokowi. Ketika ada ijazah yang sudah dilegalisir, di mana di dalam legalisirnya itu tidak ada tempusnya, tidak ada tanggal, tidak ada bulan, dan tidak ada waktu, KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Nah, jadi menurut kami di sini, KPU juga patut diduga terlibat dalam persekongkolan ini, karena dia tidak melakukan verifikasi faktual atas ijazah yang sangat diduga palsu ini. Kenapa palsu? Pertama, mulai dari foto dia bukan foto dia, dan yang kami temukan adalah tidak ada, UGM tidak menemukan Jokowi itu kapan melegalisasi ijazahnya, dan KPU tidak melakukan verifikasi faktual. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak Lani. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini tanggal 2 Juli 2026, kita baru saja selesai menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah Cakung. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama tentang proses persidangan tadi. Tadi itu adalah sidang ketiga kita, di mana kita tadi menyerahkan bukti-bukti yang kita sampaikan, yang sebelumnya jawaban-jawaban kita terhadap pemohon. Kemudian itu udah dicatatkan dan dianggap lengkap. Kemudian kita akan juga sampaikan tadi karena jadwal yang ketat, sehingga hal yang akan kita sampaikan tadi kita ditunda. Sedangkan dari pemohon itu tadi menyerahkan satu tambahan alat bukti. Itu pun bagi kami bukan merupakan alat bukti yang pokok, karena kami melihat dari pembandingnya itu adalah transkrip pada saat sidang bulan Januari 2026. Transkrip itu ya tentunya tidak punya nilai lagi ya setelah ada putusan dari Komisi Informasi Pusat. Tapi dari jumlah sidang kedua dan sidang ketiga yang tadinya 22 alat bukti yang disampaikan, kemudian tambah tadi satu alat bukti yang disampaikan, ini jauh sekali dari alat bukti yang yang disita oleh Polda Metro Jaya yang berjumlah 505. Jadi tentunya kami betul-betul prihatin ya, sekitar 5% aja alat bukti yang disampaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ini untuk membuktikan ijazah saudara Jokowi itu adalah asli. Jadi betul-betul sidang ini betul-betul tidak ada manfaatnya lagi, dan yang jelas juga kita juga menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang Joko Widodo itu adalah pejabat publik sebagai presiden, sebagai gubernur, dan sebagai wali kota. Jadi untuk itu tidak perlu lagi sebenarnya kita mendapat keputusan dari Komisi Informasi Pusat kalau itu adalah dokumen-dokumennya adalah dokumen-dokumen yang sifatnya terbuka. Jadi ini sepertinya hanya membuang waktu aja. Kita masih ada kesempatan
satu kali lagi untuk bersidang, setelah itu adalah putusan. Jadi buat kami ini satu hal yang sangat disayangkan. Universitas Gadjah Mada terbuka di Indonesia, tapi dalam pelaksanaannya, dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak dijalankan sama sekali. Saya rasa ya terbukalah, mesti ini adalah ada sesuatu yang disembunyikan dari ijazah saudara Joko Widodo itu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser tengah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Lydia, Dr. Leonie Lydia, salah satu prinsipal dari perjuangan kami menggugat sengketa informasi untuk 5 badan publik, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta, lalu ada UGM dan Polda Metro. Perjuangan ini kami sudah berhasil, ya. Ada 4 putusan KIP untuk UGM, untuk 3 KPU RI, sedangkan untuk Polda karena kami terlalu dini mendaftarkan sengketa, kecepatan kurang lebih 1 minggu, jadi itu diputus sela dan kami diajukan untuk mengajukan kembali dan proses sudah kami ikuti. Mungkin pekan-pekan depan permohonan sengketa informasi dengan Polda mungkin akan segera juga dijadwalkan. Dan saya mau menginformasikan kepada seluruh masyarakat karena ini sudah pada tahap di mana kita banyak melihat ada persidangan Dr. Siva, ada persidangan Mas Roy Suryo, ada sebentar lagi mungkin teman-teman RRT ya. Roy Suryo. Bukan. Oh iya, ini apa? Rizal Fadila, Rustam sama Kurnia. Sebentar lagi. Belum lagi ada Pak Bonatua. Sebetulnya informasi tentang keganjilan itu sudah banyak. Dan UGM adalah salah satu titik penting ya yang akan menentukan keadilan bagi masyarakat ya dan kebenaran tentang ijazah ini. Kami sangat berharap UGM sebagai institusi pendidikan bisa menjaga integritas terhadap dokumen yang sekarang diklaim oleh Pak Jokowi ya, oleh Polda bahwa itu ada asli gitu ya. Nah, kalau memang asli kan sebetulnya tinggal ditunjukkan dan bahwa sengketa informasi publik ini di KIP sudah dinyatakan ya. Ini kami buka ya. Karena ini UGM ini baru Bonjawi yang meminta dokumen secara resmi ya. Walaupun kami belum mendapatkan salinan dokumennya karena diperpanjang di Petun, maka ini siapapun masyarakat bisa mengunggah ya putusan KIP ini di JDIH ya, karena ini sudah informasi terbuka, sudah ada di JDIH untuk bisa membantu siapapun teman-teman untuk memahami ya fakta persidangan kami dengan UGM dan bagaimana putusan KIP. Sekarang saya coba ringkas ya dari fakta persidangan dan putusan KIP. Dari fakta persidangan bahwa alasan UGM menolak bahwa sebagian dokumen akademik itu sudah diserahkan ke Polda, jadi mereka bisa berdalih tidak menyerahkan. Itu terbantahkan di fakta persidangan karena mereka mengakui ada salinan. Ya. Kemudian bahwa SOP yang diakui tidak ada, akhirnya juga disebut ada. Dan itu memang informasi terbuka yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sudah ada putusan kedua. Kemudian ada poin yang kedua. Nah, ini menjadi informasi penting ya bagi seluruh masyarakat bahwa ijazah ini pertama adalah terkait dengan
UGM adalah institusi yang menerbitkan ijazah. Sekaligus dia adalah institusi yang akan melegalisir ijazah tersebut ketika salinannya digunakan. Nah, dari fakta persidangan sampai menjadi putusan, ini nanti bisa di screenshot, sebetulnya ada di dalam putusan KIP yang bisa dicari ya. Silakan dicari di JDIH dengan keyword putusan KIP dan kata berikutnya adalah Leoni Lydia UGM, pasti dapat ini ya. 4 ya putusan KIP-nya yang pasti adalah menyatakan seperti Pak Edi sampaikan bahwa dokumen yang kami minta itu adalah terbuka sebagian. Sebagiannya artinya yang perlu ditutup hanya nilai dan informasi mengenai pihak lain. Jadi termasuk KRS, KHS itu juga terbuka. Nah, cuma satu fakta bahwa UGM ternyata tidak punya salinan asli ya, karena katanya ada di yang bersangkutan. Nanti kita buktikan apakah UGM berani mengakui, karena yang menjadi persoalan sekarang adalah salinan asli, salinan legalisir yang digunakan Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan jabatan publik itu banyak anomalinya ya. Nanti kita bisa pertanyakan kepada yang tercantum namanya, ada coba ini pihak yang tercantum namanya di sini, benarkah ini kan dari pihak UGM ya, benarkah beliau pernah melegalisir ini ya kan, Bapak Profesor Muhammad Naim, dan satu lagi itu adalah apa ya, yang 2019 agak beda. Sebetulnya itu yang harus dipastikan oleh UGM. UGM harus berani menyatakan bahwa mereka pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen ini. Jadi jangan lari dengan mengalihkan kepada persidangan di petun. Cukup sederhana ini, bahwa masyarakat tuh juga yang paling keren justru dengan salinan yang sudah digunakan ini, salinan legalisir. Ya, benarkah bahwa proses terbitnya ijazah itu benar mengikuti proses yang benar? Karena itu sangat mudah diverifikasi lewat dokumen-dokumen antara yang dihasilkan pada setiap tahap. Ya, mahasiswa itu kuliah. Ya, ada KRS, KHS setiap semester. Lalu nanti di terakhir itu harus lengkap tuh, bukti transkrip, laporan KKN, skripsi, buku wisuda, berkas surat tugas sidang, ya, dan sebagainya. Jika itu tidak ada, nggak mungkin ya, karena itu adalah dokumen yang pasti dipelihara oleh suatu institusi pendidikan. Apalagi nih ya, sederhananya, kenapa UGM tidak berani mengatakan bahwa mereka pernah punya bukti legalisasi setidaknya untuk tahun 2019? Karena itu masih baru dan pasti ada tercatat. Jadi pembuktian ini harusnya sangat mudah, karena berbeda dengan uang palsu itu susah kita melihat rekam jejak perpindahannya dan bagaimana dihasilkan. Dan ini adalah proses panjang yang pasti banyak dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian kenapa saya bilang ganjil di salinan legalisir ini? Ya, karena dokumen ini bukan dokumen, kita tidak bisa menilai sebagai dokumen fisik, tapi dia adalah kumpulan informasi. Kumpulan informasi ini bisa dianalisis, dan saya menyatakan keganjilan itu kalau dilihat oleh mata-mata yang paham, ini banyak keganjilan, ya. Bisa dilihat dengan mata, ya. Jadi ibarat kalau dokter mendiagnosis, ini secara anamnesis dilihat dengan di indera, itu keganjilannya udah bisa dilihat dengan indera, bisa dinilai. Apa contoh pertamanya? Foto, ya. Ini foto nih banyak yang menyatakan tidak mirip dengan foto Pak Jokowi. Lalu respon pertama kita ada di kacamata. Semua juga tahu biasanya foto resmi itu tidak berkacamata. Nah, bisakah UGM jelaskan? Lalu bentuk
salinan legalisir ini nggak normal ya. Set. Ini bentuknya itu ganjil. Dan terakhir adalah tempus. Jadi adalah ganjil jika KPU menyatakan ini tidak ada keganjilan di dokumen ini sehingga mereka tidak melakukan verifikasi. Jadi bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPU dan UGM ketika mereka berani menyatakan ini adalah salinan yang sah, legal, mereka harus mau mengakui keganjilan ini, ya. Jadi UGM bertanggung jawab membuktikan pada masyarakat bahwa proses terbitnya ijazah asli itu benar, ya, bahwa yang bersangkutan menyelesaikan setiap tahapan dari proses pendidikan sarjana itu dari masuk sampai selesai seperti dokumen yang kami minta, dan bahwa proses terbitnya itu bisa kita lihat juga dinilai dari SOP yang kami minta, contohnya kurikulum, bahwa dulu 9 semester ada nggak lengkap KHS-nya sampai 9 semester pasangan kayak KHS, bahwa ada KKN, ada nggak bukti KKN, ya. Nah, jadi itu kami nilai. Lalu yang kedua, proses legalisir kami juga minta, ya. Jadi kami minta kedua pihak, badan publik yang bertanggung jawab, ya, dan mau mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan ijazah dengan proses yang benar, dan itu dinyatakan dengan bukti-bukti otentik, bukan hanya sampaian dengan kata-kata alias omong-omong. Yang kedua, setelah dia digunakan, ya, ini KPU sudah memberikan pada kami legalisasi ini. UGM akui tidak bahwa mereka memang pernah, ya, melakukan legalisasi pada tahun-tahun di mana dokumen ini diajukan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit Bu. Jadi pada intinya untuk hari ini di Petun itu apa nih yang dilakukan oleh Bun Jui dan sebutannya? Oke, pengacara ya. Pak, mau ikut. Jadi hari ini tadi sidang, agenda sidang. Tengah-tengah.